so much motivation behind all right now. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Iki dengan dosen pengampu Bapak Insan Jauhari MPD. Baik, di sini saya akan menjawabnya dalam satu dengan pertanyaan. Ada 3 tema yang saling berhubungan dalam ilmu fikih yaitu syariah, fikih, dan usul fikih. Jelaskan masing-masing tersebut dan bagaimanakah hubungan ketiganya. Yang pertama, definisi syariah. Menurut etimologi, syariah berarti al-tariqa al-sunnah atau jalan dan juga dapat diartikan sumber mata air yang benar. Sedangkan menurut terminologi, yang umumnya dipakai oleh para ulama Arab dalam untuk mengatasnamakan syariat Islam sebagai sumber pedoman hidup dan ketetapan yang digarisbawahi fikih. Menurut bahasa fikih berasal dari kata fiqh yaqoh, yang berarti mengerti agama. Paham yang dimaksudkan adalah pada akidah dalam memahami ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Secara ilmiah, usul fikih terdiri dari 2 kata, yaitu usul dan fikih. Dilihat dari fikih tersebut dinamakan dengan tarkib tidak hafal, sehingga dirangkaikan 2 kata itu membuat pengertian tentang usul dan fikih. Jadi hubungan antara syariah dengan fikih diibaratkan syariah itu sebagai bahan atau dasar dalam menghasilkan fikih, sedangkan usul fikih merupakan suatu alat atau cara untuk menghasilkan fikih tersebut. Artinya ketiganya saling berkaitan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang mazhab dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu mazhab dari Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah merupakan salah satu imam dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga dikenal sebagai Imam Hanafi. Imam Hanafi dikenal sering menggunakan ihtisan, qiyas, dan juga ra'yu. Ketiga metode tersebut sering digunakan untuk memperoleh berbagai hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Imam Hanafi menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama, dan pedoman lainnya adalah fatwa dari para sahabat, qiyas, istihsan, dan juga ijma. Metode dan ajaran Imam Hanafi ini akhirnya mulai dilestarikan oleh muridnya, yaitu Zufar bin Udail bin Qais al-Kufi, hingga akhirnya dikenal sebagai imam. Kedua yaitu mazhab Imam Maliki. Imam Maliki dikenal sebagai seorang ahli fikih dan hadis terkemuka di zamannya. Kitab yang disusun pada masa pemerintahan Imam Harun al-Rashid disebut sebagai kitab fikih. Prinsip dasar dari mazhab Maliki ini merupakan penulisan para murid Imam Maliki yang juga berpedoman dengan kitab Al-Mutawatta. Beberapa murid Imam Maliki yang berperan besar dan dalam menyebarkan mazhab Maliki ini diantaranya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim, Abu Abdillah Abdurrahman bin Qasim, dan beberapa murid lainnya. Yang ketiga yaitu mazhab Imam Hanafi Syafi'i. Imam ketiga dari mazhab adalah Imam Syafi'i yang merupakan seorang ulama fikih dan hadis masyhur pada zamannya. Bahkan murid dari Imam Syafi'i ini datang dari berbagai penjuru wilayah seperti Basra, Hijaz, Tunis, dan juga Irak. Bahkan tak sedikit orang Spanyol dan Afrika yang juga mempelajari dan menganut mazhab Syafi'i ini. Yang keempat yaitu mazhab Imam Hambali. Mazhab Imam Hambali atau ajaran yang berawal dari Imam Hambali atau Ahmad bin Hanbal, seorang ahli hadis dan teologi Islam yang memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Ahmad al-Marwazi al-Baghdadi. Imam Hambali ini sebelum menjadi tokoh besar telah mulai belajar ilmu hadis sejak berusia 15 tahun. Salah satu kitab hasil karyanya adalah kitab Al-Musnad Al-Kabir, di mana terdapat sekitar 25.000 hadis di dalamnya. Kitab-kitabnya banyak dijadikan rujukan bagi para ulama dalam memilih hukum. Adapun penyebab terjadinya perbedaan pendapat mazhab ini, yang pertama yaitu menurut Mahmud Ismail Muhammad Musyair dalam bukunya Asar al-Khilaf al-Fiqhi fi al-Waqaid al-Muqtalif menyebutkan ada 4 sebab pokok terjadinya mazhab dan di kalangan fuqaha ini. Yang pertama, perbedaan dalam penggunaan kaidah usuliyah dan penggunaan sumber-sumber istinbat atau penggalian banyak. Yang kedua yaitu perbedaan yang mencolok dari aspek kebahasaan dalam memahami suatu nas. Tiga, perbedaan dalam ijtihad tentang ilmu hadis. Keempat, perbedaan tentang metode kompromi hadis al-jamu dan tentang terwujudnya al-tanbih yang secara zahir maknanya bertentangan. Sedangkan menurut Muhammad al-Madani dalam bukunya Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha, sebagaimana dikutip Huzaimah membagi sebab-sebab mazhab ini menjadi 4 macam juga, yaitu yang pertama pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedua, sebab-sebab khusus tentang Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, sebab-sebab yang berkenaan
keempat, dengan mempunyai suatu tujuan tertentu. Karena dia mempunyai kesibukan tertentu, maka dia boleh menjamakkan sholatnya. Baiklah, yang keempat yaitu buatlah ilustrasi proses pembayaran zakat fitrah dan zakat mal. Nah, di sini kami akan mempraktekkan tata cara pembayaran zakat fitrah berupa uang tunai. Yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Rukun tayamum ada 4, yaitu yang pertama niat, yang kedua mengusap seluruh bagian wajah dengan debu atau pasir, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang keempat tertib. Selanjutnya rekan saya Ayu Oktavia Suraini akan mempraktekkan tayamum. Di sini saya akan melakukan tata cara tayamum. Pertama kita akan mengucapkan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Kedua, telapak tangan akan kita tempelkan kepada tembok debu atau yang akan kita gunakan. Lalu di sini saya akan meniupkan debu yang di tangan secara perlahan. Lalu kita akan menggosokkan debu tadi kepada anggota badan. Yang pertama itu kepada muka. Cukup sekali saja. Lalu yaitu kita akan menempelkan tangan kepada tembok lagi. Di sini saya akan menggosok yang pertama kepada tangan kanan terlebih dahulu. Perlahan. Cukup sekali saja. Terima kasih. Itulah tata cara tayamum yang dapat saya sampaikan. Baik, itulah hasil penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah atau tindakan yang kurang berkenan, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.